Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi hal ini sering kita lupakan dan jarang kita lakukan. Tapi yang kita lakukan adalah malah sebaliknya. Mari saudara, saya mengajak kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Di sana berkata, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada, ketika kita mengetahui saudara kita melakukan pelanggaran atau jatuh di dalam kesalahan, apa yang akan segera kita lakukan, saudara? Apakah kita langsung masuk ke dalam kamar, berlutut, dan mendoakannya? Atau kita langsung mengangkat telepon dan menceritakannya kepada orang lain karena kita dinilai sebagai sumber informasi? Lalu kemudian kita menulis status di Facebook bahwa kita mendapatkan berita tentang saudara seiman kita atau siapapun yang jatuh di dalam kesalahan. Saudara, saya ingin menceritakan sebuah kejadian yang sudah lama sekali, tetapi masih relevan bagi kita semua. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang public figure yang jatuh di dalam dosa. Dan itu menjadi pembicaraan umum. Berita itu tersebar di mana-mana, sehingga banyak orang yang memberikan komentar negatif, menghujat, memaki, mencela, menghina, merendahkan, dan segala macam komentar yang negatif. Saudara, ketika saya membaca komentar orang tersebut, satu hal yang membuat saya kaget, sedih, bercampur marah adalah komentar dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang percaya Tuhan. Komentarnya pedas, kasar, bernada menghakimi, menghujat, memaki, dan merendahkan. Ketika membaca hal tersebut, saudara, saya bertanya di dalam hati saya, seperti itukah model kekristenan kita? Orang-orang yang mengaku beriman, bertuhan, mengenal Tuhan, bahkan mungkin mereka juga adalah orang-orang yang adalah pelayan Tuhan, yang setiap hari Minggu mungkin mereka berdiri di atas panggung mimbar yang begitu mulia dan begitu agung. Tetapi terhadap saudaranya, terhadap keluarganya, terhadap orang lain, mereka mengucapkan komentar-komentar makian, hujatan, hinaan, dan sebagainya. Tentu saudara, kita tidak bisa melarang orang untuk berbicara apa saja. Tetapi sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tentu saudara ada nilai-nilai yang lebih mulia, yang lebih patut kita ucapkan. Ada kata-kata mulia yang lebih pantas kita ucapkan daripada kata-kata makian. Kata-kata makian, hujatan, hinaan bukan perilaku orang percaya, bukan perilaku anak terang, bukan perilaku orang-orang beriman, bukan perilaku anak-anak Tuhan. Hal itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara, yang memberikan peringatan agar kita tidak menjadi batu sandungan atau menyesatkan orang lain. Nah saudara, ayat 6 mengatakan, yang saya baca tadi Matius 18 ayat 6,
Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Saudara, perhatikan istilah anak kecil yang muncul di dalam ayat ini. Istilah anak kecil dalam ayat ini berbeda dengan istilah anak kecil dalam ayat yang muncul di ayat 2 sampai 5. Istilah anak kecil dalam bahasa Yunaninya adalah paidion. Tetapi di ayat 6 ini, anak kecil diterjemahkan dengan kata mikron. Kata ini muncul juga dalam Matius pasal 10 ayat 42 yang berbunyi, dan barang siapa memberi air sejuk sekacangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku. Anak kecil yang dimaksud Yesus di sini bukan anak kecil pada umumnya, melainkan menunjuk kepada orang-orang dewasa yang memiliki kehidupan yang sederhana, iman yang belum dewasa di dalam Kristus, dan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita di dalam hal iman dan kerohanian. Anak kecil adalah orang-orang yang secara iman, kerohanian sedang membutuhkan orang-orang yang beriman teguh. Bukan masalah usia, tetapi masalah kerohanian atau masalah iman. Usia tidak menjamin keimanan seseorang. Jabatan juga tidak menjamin. Tetapi yang menjamin adalah bagaimana orang itu berelasi dengan Tuhan. Saudara, jika kita menyesatkan orang yang demikian, maka Yesus memberi peringatan keras bahwa tetapi barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya padaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, di dalam masyarakat orang Yahudi pada masa itu, mereka mengenal dua macam batu gilingan, yaitu batu gilingan yang kecil yang digerakkan oleh tenaga manusia, yaitu wanita, dan batu kilangan yang besar yang digerakkan oleh keledai. Nah, saudara, jika seseorang ditenggelamkan dengan batu kisaran yang besar, berarti mayat orang tersebut tidak dapat muncul kembali dan tidak bisa dikuburkan. Jelas, saudara, ini menjadi satu peringatan yang sangat keras dan hukuman yang berat bagi orang yang membuat orang lain tersandung, orang yang menyesatkan orang lain jatuh dan meninggalkan Tuhan. Saudara, ketika membaca peringatan ini, saya sungguh kagum dengan Yesus dan juga kaget betapa berbahayanya jika diri kita, hidup kita, perkataan kita, pengajaran kita menyebabkan orang lain tersandung jatuh, lalu kemudian tersesat dan meninggalkan Tuhan. Kita harus merenungkan hal ini baik-baik dalam hidup kita. Karena harus jujur kita akui bahwa kita begitu mudah membuat orang lain tersandung melalui perkataan kita ketika kita berhadapan dengan orang lain. Coba kita perhatikan di dunia media sosial. Jika ada seseorang yang jatuh di dalam dosa, di dalam pelanggaran, kesalahan, maka komentar-komentar yang muncul lebih banyak yang bernada negatif, merendahkan, mengejek, menghina, mencela, dan menghakimi orang lain. Tetapi pernahkah saudara mereka yang berkomentar negatif menempatkan diri mereka pada posisi orang itu yang sedang menghadapi kesulitan? Atau mereka sendiri apakah pernah mengalaminya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini manusia yang sangat lemah dan terbatas. Kita mudah terluka dan kecewa.
Namun kita terus mencoba untuk bertahan agar kita tetap kuat dan setia. Tetapi berapa lama seseorang bisa bertahan jika terus dihina, diejek, direndahkan, dan dipersalahkan? Saudara, sebagai orang yang mengaku kita adalah orang-orang percaya, anak Tuhan, orang beriman, anak terang, apalagi pelayan Tuhan, mestinya kita menunjukkan fungsi kita yang seharusnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan kita. Jika kita tidak bisa menolong orang lain, ya, kita bisa berdoa agar orang tersebut Tuhan angkat dia kembali, daripada kita memberikan komentar yang turut menjatuhkan, yang justru tidak berkenan kepada Tuhan. Lebih baik kita membangun orang lain daripada kita menjatuhkan orang lain atau membuat orang lain tersandung oleh perkataan kita. Karena komentar-komentar yang negatif tidak ada gunanya selain merugikan diri kita dan berdosa kepada Tuhan. Nah, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk saling membantu sesama saudara di dalam Tuhan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2, Paulus berkata, "Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu." Jelas sekali ayat ini, saudara. Bantulah orang yang sedang terjatuh. Bantulah mereka yang sedang tersesat. Doakanlah mereka, karena komentar negatif kita tidak akan pernah berguna sama sekali, selain hanya mengumbar emosi kita yang sesaat. Lalu kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat 1, Paulus berkata lagi, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu." Artinya apa, saudara, Paulus ngomong begitu? Paulus mau ngomong, hiduplah secara konsisten. Jika kita menyebut diri kita anak Tuhan, berperilakulah seperti anak Tuhan. Jikalau kita adalah anak terang, berperilakulah sebagai anak terang, dan bukan sebaliknya. Saudara sekalian, dan kita juga harus menyadari bahwa diri kita tidak sempurna. Kita pun banyak kelemahan dan kekurangan. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita tidak akan jatuh seumur hidup kita, karena hidup ini penuh dengan misteri. Orang yang merasa dirinya kuat justru akan jatuh. Dan apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai juga. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jika kita menabur kejahatan, kita juga akan menuai yang jahat. Jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, panutan dan teladan iman kita dalam hidup kita, ya harusnya kita belajar meneladani Kristus. Perhatikan bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang jatuh di dalam pelanggaran, di dalam dosa, saudara. Jelas sikap Yesus sangat berbeda dengan sikap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang imam-imam kepala pada waktu dia hidup, pada waktu Yesus ada. Ketika Petrus jatuh ke dalam penyangkalan terhadap Yesus, Yesus tidak memaki, Yesus tidak mencela, Yesus tidak merendahkan Petrus. Yesus justru melihat Petrus dengan penuh belas kasihan. Dan pandangan Yesus itu justru membuat Petrus menyesal dan merasa dirinya bersalah. Dan Petrus bertobat, dan Yesus boleh menerima Petrus kembali. Yesus melihat muridnya sendiri jatuh, tapi Yesus tidak memaki,
Yesus melihat dengan penuh belas kasihan. Dan akhirnya dengan penglihatan Yesus itu, Petrus kembali karena dia menyadari kesalahannya. Lalu kemudian saudara, ketika perempuan yang tertangkap basah karena berbuat zina di dalam Yohanes pasal 8, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi langsung menghakiminya dan berusaha menghukumnya, merajamnya. Tetapi Yesus mengampuninya dan memperingatinya untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara, kita mau meneladani Yesus, Tuhan kita, atau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya pintar melihat kesalahan orang lain, tetapi buta terhadap kemunafikan mereka sendiri? Jikalau kita mengklaim diri kita adalah pengikut Kristus, anak Tuhan, anak terang, mau tidak mau, Yesus harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Dalam berkata, bertindak, berpikir, semua harus sesuai dengan panggilan Kristus, yaitu menyerupai Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita belajar untuk berdoa bagi orang-orang yang memang kita tahu sedang dalam kesulitan karena dia terjatuh. Dan kita tidak perlu lagi menambah beban mental mereka dengan komentar-komentar kita yang negatif dan tidak berguna sama sekali. Amin.